yang pipi ngadep ke bawah. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya coba bahas tentang cara membuat alat bantu ya untuk membuka tombol keyboard laptop. Dimana video ini saya buat untuk membantu teman-teman yang masih mengalami kesulitan ketika melepas tombol keyboard ya. Dan mudah-mudahan dengan alat sederhana ini proses pelepasan tombol keyboard berjalan dengan baik ya, dan tentunya aman dan tidak merusak tombol keyboardnya itu sendiri. Oke. Langsung saja, di sini saya menggunakan dua media. Yang pertama dari lidi ya, dari lidi, dan yang kedua saya menggunakan bambu. Oke. Dan alat-alat seperti ini atau medianya bisa kita jumpai di sekitaran rumah ya tentunya. Oke, terutama untuk lidi pasti setiap rumah memilikinya ya. Oke, untuk lidi di sini saya ambil bagian pangkalnya ya, yang memiliki ukuran sekitar 3 mili ya. Kalau lebih besar ya lebih bagus. Oke, kita rapihkan dulu. Kira-kira seperti itu. Dan di sini sekitar 1 senti ya. Sekitar 1 senti kita sayat. Dibuat pipih. Oke. Menyerupai mata obeng min ya. Oke, lakukan hati-hati, jangan sampai melukai tangan. Hasilnya seperti itu ya. Jadi hanya sebelah saja yang kita bikin pipih. Oke. Dan ujungnya benar-benar tipis ya. Ini dan ini dari lidi ya. Oke, sekarang kita buat yang dari bambu. Ini bambu ukurannya lumayan besar ya, sekitar 4 milian ya. Dan untuk bambu gunakan yang bagian
bagian luar ya, dan yang kita pipihkan adalah bagian dalamnya. Oke, dan lebih enakan dari bambu ya. Oke, seperti itu ya. Dan sekarang kita punya dua buah alat bantu untuk membuka tombol keyboardnya. Oke. Dan untuk ujungnya kita bisa manfaatkan untuk membuat alat bantu untuk menekan tombol ya, karena ini juga kita sewaktu-waktu akan membutuhkannya. Kita buat bulat ya, dengan diameter sekitar 2,5 mili ya. Oke, dan ini tidak boleh tajam ya. Ini kita potong rata dan benar-benar tumpul agar tidak melukai karet dan juga bagian dalam keyboardnya, terutama untuk mikanya. Oke. Seperti ini, tumpul sekali ya. Oke, dan untuk yang satunya juga kita buatkan. Kalau ini terlalu besar berarti kita harus perkecil terlebih dahulu ya. Sekitar 2,5 milian. Ini juga sama, kita buat sebulat mungkin ya. Jangan sampai gepeng. Oke, kira cukup. Kita ratakan ujungnya ya, jangan sampai tajam. Oke, sekarang kita punya dua alat bantu dengan dua fungsi ya, yang pipi untuk melepas tombol dan yang bulat untuk bantu menekan tombolnya. Oke, sekarang sudah jadi dan kita coba praktekkan untuk membuka tombol keyboardnya. Oke, di sini saya sudah siapkan tombol keyboard, dan ini keyboardnya sudah rusak ya, jadi saya jadikan bahan praktek untuk video kali ini ya.
Oke, kita coba menggunakan alat bantu yang dari lidi ya. Cara penggunaannya, bagian yang pipi ini posisinya ada di bawah dan yang lurus ada di atas ya. Oke. Oke, yang pipi ada di bawah ya. Sini saya mau melepas tombol K ya. Oke. Yang pipi ada di atas. Kita angkat dulu tombolnya, baru lidinya kita masukkan ke bagian dalamnya. Oke. Dan itu hasilnya ya. Dimana di sini tidak merusak karet dan juga untuk dudukan tombolnya ini tidak lepas ya. Oke. Kita lakukan satu kali lagi. Oke. Ya. Dan ini tidak merusak ya. Kita pasang lagi. Oke. Dan untuk yang lidi ya. Dan untuk yang lidi ini 2 kali pakai melepas tombol rusak ya, lidinya habis, dan mungkin ini kurang keras ya kalau lidi ya, jadi cepat rusak. Mungkin teman-teman bisa pakai media yang lain selain lidi ya. Dan kalau lidi ini mungkin hanya bisa dipakai 2, 3 atau 4 kali buka tombol, lidinya harus kita bentuk lagi ya biar lebih halus. Oke. Sekarang kita gunakan yang dari bambu. Seperti tadi, kita ganti ke tombol yang lain. Misalnya ini huruf D. Oke. Masih tetap untuk yang pipi ngadep ke bawah. Oke. 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 Dan kalau yang dari bambu ini terkesan lebih kuat ya. Oke. Ini lebih kuat dibanding dengan menggunakan lidi ya. Oke. Dan hasilnya pun ini lebih enak ya, karena lebih kuat dan saat bukanya lebih enak dan lebih cepat ya. Oke. Dan berarti yang dari bambu lebih bagus ya, karena mungkin strukturnya lebih keras dibanding dengan menggunakan lidi ya. Dan itu bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisinya. Kalau memang ada bambu, silakan bisa gunakan bambu ya. Kalau misalkan ada pinset bisa gunakan pinset.
Kalau pinset kadang-kadang harus nunggu beli, jadi terlalu lama ya. Mendingan kita manfaatkan media yang ada di sekitar rumah kita ya. Oke, dan itu tadi cara untuk membuka ya, dengan bantuan bambu atau lidi yang telah kita modifikasi, kita bentuk untuk membantu membuka tombol keyboard. Oke. Sekarang kita akan bahas fungsi yang kedua yang kita tadi udah kita bulatkan untuk membantu melakukan pemijitannya. Oke, berarti kita harus lepas lagi. Sini saya menggunakan yang bambu saja, karena ini lebih saya rasa lebih kuat ya dibanding menggunakan lidi ya. Oke, kita ganti tombol, misalkan di sini huruf E ya. Sorry. Oke, seperti tadi kita tekan, dan ini bagian atas ya. Oke, kita congkel tuh bagian atas ya, jangan terlalu bawah. Kita bagian atas tombolnya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa fokus. Kita congkel bagian atasnya, baru didorong. Oke, kita angkat dan ini ditekan. Jangan sampai dudukannya ini ikut-ikutan terangkat ya. Oke, maksud dengan yang kita bulatkan tadi, yang kita buat tumpul, ini bertujuan untuk membantu ketika kita melakukan penekanan setelah tutupnya masih terpasang dan tidak membuahkan hasil. Kita bisa melanjutkan dengan membuka tombolnya dan kita menekan bagian dalam, yaitu bagian karetnya ya. Oke, kita tekan bagian karetnya, usahakan di tengah-tengah ya. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Oke, dan besar bulatan ini tidak lebih dari sekitar 2,5 mili ya. Jangan terlalu kecil, karena terlalu kecil bisa merusak karet dan juga mika bagian dalamnya ya. Biasanya dengan alat bantu seperti ini akan mempermudah mika di dalam yang berfungsi untuk menyambungkan jalur atau sirkuit keyboardnya. Dengan bantuan ini akan kembali normal ya. Oke, kecuali memang keyboardnya sudah tidak bisa diperbaiki ya, atau sirkuitnya rusak, korosi dan lain sebagainya, itu sudah tidak bisa diperbaiki ya. Kalau hanya kotor akibat perubahan suhu dan lain sebagainya, mungkin masih bisa. Oke, itu ya. Jadi untuk fungsi yang kedua ini untuk alat bantu menekan tombol keyboard ya. Karena biasanya dengan jari sudah tidak mempan ya, atau kurang tenaganya. Kalau dengan bantuan ini akan lebih kuat ya. Oke, jadi itu tadi cara menggunakan media bantu yang kita buat
dengan alat sederhana yang bisa kita jumpai di sekitar rumah kita ya. Tentunya ini bisa didapat dengan cara yang mudah dan gratis tentunya. Oke. Jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.